Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inilah putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh. Putusan pemeriksaan cepat nomor 001-ACE-BWSL-BWSL-Provinsi-3 Romawi-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pelapor 1. Rahmat Razi Aulia. 2. Nazar. 3. Mursal Mardani. 4. Ahyar Kamil SH. 5. Azhari. 6. M. Fadil Rahmi. 7. Rahmat Maulizar. Terlapor 1. Ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh. Terlapor 2. Ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidi. Peristiwa dan analisa hukum. Peristiwa dianggap sudah dibacakan. Bukti-bukti terlapor bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor perlu bagi majelis mempertimbangkan bukti-bukti pelapor yang disampaikan kepada Panwasli Provinsi Aceh sebagai berikut. 1. Bukti fotokopi C-hasil dan atau C-hasil salinan DPD Kecamatan Pidi, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Bate, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Tangse, Kecamatan Mane, Kecamatan Gempang, Kecamatan Pekanbaru, Kecamatan Indrajaya, Kecamatan Mila, Kecamatan Delima, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Sakti, Kecamatan Padang Tiji, Kecamatan Grongrong, dan Kecamatan Kemala, Kecamatan Tiro. 2. Berkas rekap data pembanding di Kecamatan Pidi, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Bate, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Bate, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Tangse, Kecamatan Mane, Kecamatan Gempang, Kecamatan Pekanbaru, Kecamatan Indrajaya, Kecamatan Mila, Kecamatan Delima, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Sakti, Kecamatan Padang Tiji, Kecamatan Grongrong, dan Kecamatan Kemala, dan terakhir Kecamatan Tiro. Berikutnya tanggapan terlapor. Terlapor 1 dianggap sudah dibacakan, terlapor 2 dianggap sudah dibacakan. Keempat, pengetahuan majelis. 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pidi, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Bate, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Tangse, Kecamatan Mane, Kecamatan Gempang, Kecamatan Pekanbaru, Kecamatan Indrajaya, Kecamatan Mila, Kecamatan Delima, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Sakti, Kecamatan Padang Tiji, Kecamatan Grongrong, dan Kecamatan Kemala, Kecamatan Tiro. Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap formulir D hasil DPD Kecamatan setelah dicetak oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, namun terdapat perbedaan D hasil DPD Kecamatan dengan C hasil. 2. Bahwa terhadap perbedaan akuo tersebut, Panwaslu Kecamatan Pidi, Kecamatan Kota Sigli, Kembang Tanjung, Muara Tiga, Bate, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Mane, Gempang, Pekanbaru, Indrajaya, Mila, Delima, Simpang Tiga, Sakti, Padang Tiji, Grongrong, Kemala, Tiro menyampaikan rekomendasi terhadap D hasil DPD Kecamatan untuk melakukan pembetulan dengan berpedoman pada C hasil TPS dan mencetak kembali form model D hasil DPD Kecamatan melalui
Sirekap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan hanya PPK Kecamatan Indrajaya yang melakukan pembetulan form model D hasil DPD dengan berpedoman pada C hasil TPS dan mencetak kembali D hasil kecamatan. 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwasli Kabupaten Pidi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pidi untuk Kecamatan Maneng, Kecamatan Kemala, Kecamatan Tiro, dan Kecamatan Tite telah dilakukan perbaikan dan pembetulan terhadap data D hasil DPD kecamatan dengan menyesuaikan data C hasil TPS pada setiap desa di kecamatan tersebut atas keberatan yang diajukan oleh saksi DPD. 5. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan Panwasli Kabupaten Pidi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pidi diperoleh data di hasil Kabupaten Kota DPD Kabupaten Pidi. Analisa hukum. 1. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 huruf F dan huruf G, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model C hasil DPD dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. 3. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dari seluruh PPK di wilayah kerjanya. 4. Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 1 dan ayat 6 PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan bahwa ayat 1, saksi dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kota kepada KPU Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, dalam hal terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. 5. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan ayat 8 PKPU 5 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ayat 1 KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 di seluruh kabupaten kota dalam wilayah kerjanya. Ayat 8, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang belum terselesaikan di kabupaten kota, KPU provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan atau keberatan. 6. Bahwa berdasarkan pasal 40
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Luar Negeri berwenang untuk menyelesaikan administrasi pemilu melalui pemeriksaan acara cepat. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu di tempat kejadian. Putusan menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas yang telah kami bacakan dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencocokan terhadap bukti hasil salinan yang disampaikan oleh pelapor, bukti foto hasil berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pidi dan disandingkan dengan data di hasil Kecamatan DPD Kabupaten Pidi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi Panwaslu Kecamatan. Menimbang terdapat ketidaksesuaian data di hasil DPD pada Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Pidi, Kecamatan Kembang Tanjung, Muara 3, Bate, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Gempang, Pekanbaru, Mila, Delima, Simpang 3, Sakti, Padang Tiji, Grongrong, dengan foto hasil dan hasil salinan pada setiap TPS. Menimbang surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 272 PP 0000 K103 2024 tertanggal 7 Maret 2024 perihal petunjuk penertiban putusan pemeriksaan cepat dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Aceh. 2. Memerintahkan kepada terlapor 1 dan terlapor 2 untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPD di Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Pidi, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Muara 3, Kecamatan Bate, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Tangse, Kecamatan Gempang, Kecamatan Pekanbaru, Kecamatan Mila, Kecamatan Delima, Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Sakti, Kecamatan Padang Tiji, dan Kecamatan Grongrong dengan merujuk kepada hasil TPS. Demikian diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh oleh Agus Syahputra sebagai Ketua, Fahru Riza Yusuf, Maitanur Safwani, Yusriadi masing-masing sebagai anggota Panwasli Provinsi Aceh pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Maret 2024 dan ditandatangani oleh Fahru Riza Yusuf, Maitanur Safwani, Yusriadi sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang berada di tempat terjadinya pelanggaran administrasi pemilu. Demikian kami sampaikan putusan administrasi cepat nomor 001 LPAC garing ADMPL Bawaslu Provinsi 0100 3 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tenang. Baik. Kami akan menyerahkan untuk ketua dan anggota Panwasli, ketua dan anggota KIP Aceh. Baik. Saya